Dan kita akan sapa jurnalis Kompas TV Novelia Hasana. Selamat siang Novelia, apakah bus PO Rosalia ini sudah dipindahkan? Ya, selamat siang Glenis dan juga saudara. Hingga saat ini busnya masih berada di TKP dan juga kendaraan terpantau masih padat karena belum dievakuasi kendaraan bus Rosalia dan Glenis dan juga saudara. Yang kami dapatkan memang dari 34 total penumpang dari bus Rosalia Indah, ada sekitar 7 orang meninggal dunia, 15 orang luka ringan dan juga ada 12 orang selamat. Saat ini memang keterangan yang kami dapatkan korban ada berada di rumah sakit klinis. Ya, Novelia, ini Anda nampaknya diminta untuk mundur. Bisa Anda gambarkan kepada kami situasinya? Ya, saudara, saat ini memang karena sedang masih masa evakuasi, jadi pihak polisian masih mencoba mensterilkan jalan dari juga saudara. Baik, apakah Anda masih melihat bus di area atau di pinggir tol di jalan tol Batang menuju Semarang ini, Novelia? Ya, jadi sudah saudara, memang dari bus Rosalia Indahnya sendiri masih berada di lokasi, masih berada di Paret tempat kejadian perkara, dan untuk para korban memang sudah beberapa yang sudah dievakuasi ke rumah sakit Weleri. Jadi korban total ada sekitar 34, ada 7 orang meninggal dunia, 15 dengan luka ringan dan 12 selamat. Jadi 37 orang meninggal dunia itu salah orangnya merupakan kondektur dari Rosalia Indah. Baik, ada 7 orang meninggal dunia, 15 orang mengalami luka. Hingga siang hari ini apakah seluruh korban sudah dievakuasi, Novelia? Ya, Glenis juga saudara, menurut keterangan yang kami dapatkan dari kepolisian yang sedang berada di lokasi, memang korban sudah dievakuasi ke rumah sakit terdekat dan tempat kejadian sendiri bus masih berada di tempat TKP, yaitu di Paret di kilometer 370 tol Semarang Batang jalur A. Dari keterangan yang kami dapatkan, bus sedang menuju ke arah Surabaya. Oke, baik, Novelia. Dapatkah Anda gambarkan kepada kami bagaimana kronologi kecelakaan ini? Ya, Glenis dan juga saudara, memang keterangan yang dapat dapatkan dari pihak dari Rosalia Indahnya, armada merupakan rute dari Pondok Ungu menuju ke Surabaya. Kejadian seperti terjadi sekitar pukul 6:20 di tol Batang kilometer 370. Informasi sementara yang kami dapatkan selain dari pihak dari Rosalia Indahnya, yaitu kondektur meninggal dunia dan juga ada 6 orang penumpang. Untuk saat ini keterangan yang kami dapatkan kronologi memang informasi sementara bus yang melaju mengarah ke Semarang atau mengarah ke timur di kilometer 370 jalur A di tol Semarang Batang jatuh di Paret sepanjang 200 meter atau terperosok gitu ya guys, saudara, dan kejadian sekitar pukul 6:20 tadi pagi. Iya, imbas dari kecelakaan ini apakah terjadi kemacetan? Ya, jadi saudara, yang ini ya, memang bus masih belum dievakuasi, masih di TKP, masih terperosok di Paret kilometer 370 jalur A, terpantau kendaraan masih lancar, namun juga masih siang dan terpantau mulai berjalan lambat kendaraan-kendaraan yang menuju ke arah Semarang ini. Oke, baik. Saya konfirmasi kembali, Novelia, ada 7 orang meninggal akibat kecelakaan ini dan dibawa ke rumah sakit. Tepatnya di rumah sakit mana? Apakah ini juga untuk korban luka dibawa di rumah sakit yang sama? Dan dari juga saudara, menurut keterangan yang kami dapatkan dari kepolisian yang sedang berada di lokasi tadi, memang saat ini sementara para korban akan dibawa ke rumah sakit Weleri. Namun, apakah para korban dibawa ke satu rumah sakit atau di rumah sakit yang berbeda masih belum dapat dipastikan dari saudara. Untuk pantauan arus lalu lintas saat ini terpantau mulai berhenti para kendaraan dari kilometer 370 hingga sekitar kilometer 3
yang ke arah Semarang atau jalur A atau Semarang Batang. Iya, Anda menuju ke Rumah Sakit Islam Weleri Kendal, Novelia. Gambarkan kepada kami seberapa jauh jarak dari tempat kecelakaan menuju ke rumah sakit? Ya, Beni dan juga saudara, karena kejadian berada di jalan tol, jadi kami perlu keluar dari exit tol terdekat terlebih dahulu untuk menuju ke rumah sakit dari sekitar mungkin setengah jam perjalanan dari tempat kejadian perkara. Namun memang rumah sakit dari merupakan rumah sakit terdekat dari tempat kejadian perkara sehingga dievakuasi ke rumah sakit dari tetap. Apakah juga saya ingin konfirmasi terkait dengan kronologi kecelakaan. Saat terjadi kecelakaan, apakah jalan ini cukup ramai atau lengang sehingga mengakibatkan juga bus PO Rosalinda ini terperosok ke parit? Ya, Dennis dan saudara, memang karena ini hari kedua arah ada lebaran atau dikatakan masih ada beberapa pemudik yang akan melaksanakan mudik. Nah, di sini memang walaupun hari kedua tapi kendaraan juga ramai lancar, saudara. Saat kejadian kita pukul 6 tadi termasuk kendaraan ramai lancar, namun apa penyebab mengapa bus bisa terperosok itu memang masih belum dapat dipastikan, masih menunggu keterangan dari pihak kepolisian. Oke, baik. Jadi memang perlu konfirmasi lebih lanjut terkait dengan kecelakaan yang terjadi sekitar pukul 6:30 pagi waktu Indonesia Barat, di mana kecelakaan terjadi di jalan tol Batang menuju Semarang, begitu, di mana PO Rosalinda ini tujuannya adalah menuju ke kota Surabaya. 7 orang meninggal dunia dalam kecelakaan bus PO Rosalia Indah dan 15 orang luka ringan dan 12 orang selamat. Untuk korban yang selamat ini, Novelia, apakah juga kemana mereka dievakuasi? Ya, jadi juga saudara, menurut keterangan yang kami dapatkan dari pihak keluarga Indahnya, untuk para korban yang selamat atau dapat bisa melanjutkan perjalanannya akan dievakuasi menggunakan armada lain dari Jakarta, saudara, untuk melanjutkan perjalanan menuju tujuan mereka masing-masing, saudara. Dan juga memang karena kejadian tadi pagi sekitar pukul 6:20 waktu Indonesia bagian barat itu jalanan juga masih sepi. Penyebab dari mengapa bus bisa terperosok memang masih perlu konfirmasi lebih lanjut juga, karena dari pihak polisi tidak memberikan keterangan apapun. Keterangan sementara yang kami dapatkan ada 7 orang meninggal dunia, termasuk 1 dan ada 15 nyatakan bukan, dan ada 12 orang selamat dari 34 penumpang di PO Rosalia yang dengan tujuan dari Ponorogo menuju Surabaya. Iya, informasi terakhir, satu kondektor ini masih terjepit di dalam bus begitu ya. Apakah ini sudah berhasil dievakuasi hingga siang ini? Nampaknya komunikasi kami bersama jurnalis Kompas TV Novelia Hasanah terputus. Saat ini Novelia menuju ke rumah sakit terdekat, tepatnya adalah Rumah Sakit Islam Weleri di Kendal untuk juga mengecek bagaimana kondisi dari 7 orang penumpang yang menjadi korban meninggal di kecelakaan ini.